Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Nathaniel Valentino di dalam persekutuan doa malam pada hari ini, Kamis 4 Mei 2023. Saudara terkasih, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Mari kita berdoa. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami Tuhan, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Inilah kami anak-anak-Mu, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 1 ayat 6-8 dilanjutkan ayat 19-28. Demikianlah firman Tuhan tertulis. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes
ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami." "Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang Sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Diberkatilah kita yang membaca, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Saudara terkasih, seperti yang kita tahu, setidaknya ada 3 tugas gereja yang biasanya kita dengar dengan istilah tugas gereja. 3 tugas gereja itu diantaranya adalah persekutuan, yang kedua adalah pelayanan, dan yang ketiga adalah kesaksian. Saudara terkasih, pada hari ini saya akan mengajak saudara-saudara untuk merenungkan salah satu tugas gereja, yaitu bersaksi, melalui kisah Yohanes Pembaptis dalam bacaan kita pada hari ini. Saudara terkasih, jikalau kita mengamati bacaan di dalam Yohanes pasal 1 ini, kata bersaksi di dalam teks ini diterjemahkan dari kata Yunani marturia, yang berarti record atau merekam. Jadi bersaksi adalah aktivitas menyampaikan kepada orang lain apa yang kita lihat atau apa yang kita ingat, apa yang kita rekam di dalam memori kita. Saudaraku, sebetulnya masyarakat Yahudi tidak asing dengan istilah bersaksi. Istilah ini biasanya dipakai dalam lingkungan peradilan masyarakat Yahudi. Di dalam gelar perkara yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agama, biasanya dihadirkan para saksi yang bertugas untuk menyampaikan apa yang mereka lihat. Para saksi ini mesti menyampaikan secara jujur dan terus terang, sama persis dengan apa yang mereka lihat dan yang tersimpan di dalam memori mereka. Istilah bersaksi ini kemudian hari diadopsi oleh jemaat Kristen perdana untuk menggambarkan aktivitas mewartakan Kristus kepada dunia. Jemaat Kristen harus menceritakan siapa dan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus, apa yang mereka ingat, apa yang dinyatakan oleh Yesus Kristus di tengah-tengah mereka. Saudaraku, jika kita memperhatikan kisah Yohanes Pembaptis yang dipanggil Allah untuk menjadi saksi, kita dapat memetik beberapa pelajaran penting. Yang pertama, Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian tentang terang. Yohanes 1 ayat 6-7 tertulis begini, "Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu."
Tentu dalam teks ini bersaksi tentang terang berarti kita mewartakan tentang Yesus Kristus sebagai terang dunia, pembawa harapan, pembawa damai. Tetapi sebenarnya dalam pemahaman yang lebih luas dan mendalam, bersaksi tentang terang juga berarti adalah kita dipanggil untuk menyatakan kebenaran-kebenaran di tengah kegelapan dunia, sebagaimana yang telah Tuhan Yesus Kristus nyatakan sendiri. Sama halnya dengan Yohanes Pembaptis yang dipanggil Allah untuk menjadi saksi tentang terang, tentang kebenaran-kebenaran yang dinyatakan oleh Yesus Kristus sendiri. Demikian pula lah kita dipanggil oleh Allah untuk menjadi saksi tentang terang, yaitu kita bersedia menyatakan kebenaran-kebenaran di tengah kehidupan kita sehari-hari, sebagaimana yang telah Tuhan Yesus nyatakan. Pelajaran kedua, kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis setia bersaksi dengan menyatakan kebenaran, sekalipun ia berada di padang gurun. Yohanes Pembaptis seringkali disebut sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun, vox clamantis in deserto. Seperti yang kita tahu bersama, berseru-seru di padang gurun merupakan pekerjaan yang melelahkan. Mengapa? Di padang gurun itu suasananya panas dan kering, suasana yang tidak menyenangkan dan membuat kita tidak nyaman. Masyarakat Yahudi saat itu digambarkan bagaikan padang gurun. Mereka keras hati dan tidak mau mendengarkan nasihat. Sekalipun demikian, Yohanes Pembaptis tetap setia menyampaikan kesaksian tentang Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis tetap menyerukan kebenaran-kebenaran. Kesetiaan yang seperti inilah yang mesti kita miliki sebagai pengikut Yesus. Kita tetap setia menyatakan kebenaran, sekalipun suasananya atau kondisinya tidak ideal seperti yang kita harapkan atau kita inginkan. Pelajaran yang ketiga, sebagai saksi, Yohanes Pembaptis tidak tergoda untuk mencuri kemuliaan Allah. Ketika ditanya oleh imam-imam dan orang-orang Lewi, "Siapakah engkau?" Yohanes Pembaptis tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk mendapatkan panggung. Yohanes Pembaptis justru menjawab, "Aku bukan Mesias, aku bukan Elia, aku bukan nabi yang akan datang." Yohanes Pembaptis menyatakan dirinya sebagai suara. Yohanes Pembaptis menyatakan dirinya sebagai media perantara, sosok kecil yang biasa-biasa saja. Saudaraku, inilah yang perlu ditekankan dalam kehidupan kesaksian kita sebagai orang Kristen. Kita melihat diri kita ini bukan siapa-siapa, sepandai-pandainya kita, sehebat apapun kita ini hanyalah perantara. Oleh karena itu, kita mesti menekan ego kita, yaitu keinginan kita untuk dimuliakan. Harus kita hindari saat bersaksi, bukan kitalah yang dimuliakan, tetapi Tuhanlah yang dimuliakan. Kalau ada orang yang memuliakan kita karena kerja kita yang bagus, anggap itu sebagai bonus dan bukan sesuatu yang membuat kita terlena dan justru terpacu untuk mendapatkannya. Siapa yang mengejar kemuliaan, sesungguhnya kemuliaannya itu akan menjauh. Siapa yang memuliakan Allah, kemuliaan itu akan datang tanpa diduga-duga. Marilah kita belajar dari Yohanes Pembaptis dalam bersaksi. Belajar untuk menekan ego kita dan mengatakan bahwa kita ini bukan siapa-siapa dan hanya perantara dari Tuhan, dan Tuhanlah yang justru harus kita muliakan. Saudaraku, inilah pesan firman Tuhan bagi kita. Pertama, beranikanlah diri kita untuk menyatakan kebenaran di tengah kehidupan kita sehari-hari, sebagaimana yang telah Tuhan Yesus nyatakan di tengah dunia.
dan sebagaimana yang telah kita baca dan kita ingat dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Kedua, setialah menyatakan kebenaran-kebenaran itu sekalipun kita berada di padang gurun, sekalipun kondisi situasinya tidak ideal seperti yang kita inginkan, atau bahkan di tengah situasi di mana kita tertekan dan justru dianiaya. Ketiga, rendahkanlah diri kita agar Tuhanlah yang dimuliakan. Kemuliaan bukanlah sesuatu yang kita kejar, tetapi sesuatu yang diberikan oleh Tuhan karena kita mau memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri kita sendiri. Biarlah firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur sekali lagi diingatkan oleh Tuhan agar kami dapat menjadi saksi-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, di mana kami dapat benar-benar menyampaikan terang melalui perkataan dan perbuatan kami. Dari apa yang kami ingat melalui pengajaran-pengajaran-Mu yang kami baca di dalam Alkitab dan kami dengarkan di dalam sabda firman-Mu. Engkau juga mengingatkan kami Tuhan, agar kami tidak ragu untuk bersaksi menyatakan kebenaran di tengah situasi dan kondisi yang tidak ideal, atau bahkan kami malah menerima perlakuan yang kurang baik atau penganiayaan. Kau juga mengingatkan kami Tuhan, agar kami tidak mencuri kemuliaan-Mu saat bersaksi, tetapi sebaliknya Engkaulah yang dimuliakan. Jangan biarkan orang lain hanya melihat kami dari apa yang kami kerjakan, karena kami melayani Tuhan. Tetapi biarlah mereka melihat kemuliaan Tuhan. Mereka bersuka cita karena Tuhan. Mereka bergembira karena Tuhan, bukan karena diri kami. Karena kami ini hanyalah perantara Tuhan. Kami ini hanyalah tangan Tuhan. Dan biarlah semua orang memuliakan Sang pemilik tangan itu, yaitu Tuhan sendiri. Tuhan, kami bersyukur untuk hari di mana kami dapat melaluinya, di mana hari ini kami akan beristirahat. Kami percaya bahwa apa yang kami kerjakan hari ini bisa mendatangkan berkat bagi siapa saja dan juga bagi diri kami. Ampunilah segala kesalahan kami dan dosa-dosa kami Tuhan, jikalau hari ini baik disengaja maupun tidak sengaja kami melukai hati sesama kami. Jangan biarkan kami beristirahat dengan hati dan pikiran yang gelisah. Oleh karena itu, tolonglah kami untuk menenangkan hati dan pikiran kami, agar segala sesuatu yang menggelisahkan hati kami itu Tuhan jauhkan. Biarkan kami merasakan ketenangan, kesejukan, damai sejahtera ketika kami beristirahat malam hari ini. Kami percaya Tuhan beserta dengan kami dan melindungi kami dalam istirahat kami, agar tenaga kami pulih dan esok hari kami dapat memulai hari-hari kami kembali. Tuhan Yesus Kristus, kami yakin bahwa kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit ini akan Tuhan jamah, dan Tuhan menurut kehendak Tuhan dan rencana Tuhan yang indah. Kami yakin bahwa sakit penyakit ini tidak akan membuat kami putus asa dan gentar, tapi sebaliknya akan membuat kami terus berserah kepada Tuhan dan percaya pada rancangan Tuhan yang indah penuh damai sejahtera. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Kami yakin setiap sakit penyakit dapat Tuhan pulihkan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami dalam setiap pergumulan ekonomi yang kami hadapi. Kami sebetulnya percaya pada kuasa Tuhan yang selalu mencukupkan kami. Tetapi kami seringkali luput dan lupa dan bahkan malah dikuasai oleh kekhawatiran. Oleh karena itu Tuhan, ingatkan kami kembali, segarkan kami kembali, agar kami tidak putus asa dan khawatir lagi. Tuhan, kami secara khusus mau berdoa untuk Ibu Dewi Kania
yang tinggal di Jalan Ancol yang pada hari ini sedang mengalami koma di UGD Rumah Sakit Bandung Kiwari. Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya Engkau yang sanggup bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, akan memberikan kekuatan kepada Ibu Dewi Kania agar ia dapat kuat melalui masa kritisnya. Kami yakin dan percaya Tuhan juga melalui para sahabat, teman-teman, dan terkhusus anak terkasih yaitu Hendriati, mendatangkan kekuatan, memberikan pengharapan agar segala sesuatu yang baik boleh diterima dan dialami oleh Ibu Dewi. Berkatilah setiap tenaga medis, makanan, dan minuman yang menjadi cara dan juga upaya untuk mendatangkan pemulihan bagi Ibu Dewi. Tuhan Yesus Kristus, begitu banyak pergumulan kami, tetapi kami yakin bersama dengan Tuhan, satu persatu pergumulan itu bisa kami selesaikan. Janji Tuhan kepada kami adalah, Kau tidak akan pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Dan itulah yang kami imani. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara terkasih, persekutuan doa pada hari ini telah usai. Sampai jumpa kembali di dalam persekutuan-persekutuan doa di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.